Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Muzani di Malang, Jawa Timur. Mas Muzani atau Mas Zani ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2016, jadi belum lama terjadi ya. Nah, di tahun 2016 tersebut, Mas Zani beserta istri itu ceritanya ya dapat rezeki gitu ya. Dapat rezeki, dapat sebuah rumah warisan gitu. Rumah yang memang sudah lama tidak ditempati. Itu rumah 2 lantai dengan kondisi yang memang tidak terawat gitu ya. Secara struktur bangunan itu masih kokoh, masih kuat, cuman karena selama kurang lebih sekitar 8 atau 9 tahun itu tidak pernah ditempati, gak pernah dirawat gitu ya. Ditengokin itu pun sangat jarang, bisa berapa tahun sekali itu baru ditengok. Jadi kondisinya di rumah tersebut, oh ya, gambaran rumahnya dulu ya. Itu rumah deket jalan raya. Rumah tanpa halaman boleh dibilang ya. Halamannya itu tidak terlalu luas karena yaitu tadi di pinggiran jalan raya ya, deket sama trotoar gitu kan. Cuman di bagian belakangnya itu ada area yang kosong yang lumayan cukup luas. Udah dipagar keliling, di bagian sisi luarnya itu rumah warga yang lain. Nah, ini di bagian yang tanah yang kosong, yang terkena matahari, yang gak tertutup itu semak belukarnya itu udah tinggi banget. Pertama Mas Zani nengokin ke situ ya, pertama kali ya dapat rumah tersebut, ditengok ke sana itu, kondisinya seperti ini gitu kan. Wah, ini pasti ularnya banyak kalau kayak gini. Jadi semak belukar itu tingginya itu udah 1 meter lebih lah di situ, udah ngeruel tanaman-tanaman rambat, tanaman liar itu juga udah kemana-mana gitu kan. Dan ada satu hal lagi. Nah, rumah itu kan memang dari pihak istrinya. Nah, keluarga istrinya termasuk istrinya itu juga sempat cerita. Istrinya tuh anggap aja namanya Mbak Lita ya. Nah, ini cerita, Mas, rumah ini tuh angker, intinya seperti itu ya. Mas Zani dari awal itu udah pernah mendengar cerita-cerita kalau di rumah tersebut itu angker. Ya, dia percaya, tapi mau gimana lagi gitu kan. Ini bangunan bagus gitu ya. Lokasinya juga strategis di pinggiran jalan raya, dan ini buat usaha itu bagus banget gitu kan, karena bagian depannya itu juga udah model pintu-pintu yang model gebyok gitu pakai logam gitu kan. Ini kan udah bagus, ini udah tepat. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, cuman dibiarkan begini aja. Nah, dari situ pun berdiskusi dengan istri, udah gimana kalau misal kita tempatin aja. Iya Mas, aku sih mau, cuman ya aku takut katanya begitu. Ya udah pelan-pelan. Pertama, ini rumah tak beresin dulu, nanti ya setidaknya aku pakai buat usaha gitu ya. Kalau udah dipakai buat usaha, nanti kan lama-lama sering kemasukan orang dan sebagainya, itu kan nanti akan terbiasa. Ya sudah, istrinya pun setuju kan. Akhirnya apa? Dibersihkanlah rumah tersebut, melibatkan beberapa orang selama beberapa hari. Singkat cerita, selesailah. Tapi saat lagi momen membersihkan tersebut, Mas Zani kan permisi-permisi sama tetangga yang ada di bagian belakang rumah di situ ya. Ini permisi, Mas, mohon maaf, ini saya tuh mau ngebersihin di bagian belakang. Barangkali debunya itu pada masuk ke sini gitu kan. Nah, oh iya Mas, enggak apa-apa kata situ ya. Nah, di bagian belakang rumah itu juga bangunan 2 lantai. Nah, ini si Masnya itu ngomong, Mas, emang mau ditempatin gitu kan, ditanya sama si tetangga tersebut. Ya Mas Zani pun, iya Mas, mau tak tempatin pelan-pelan katanya begitu kan. Mas, tolong deh Mas katanya. Tolong kenapa gitu? Sampean kalau mau nempatin, selamatin dulu katanya begitu. Wah, selamatin dulu. Emang kenapa Mas? Nah, Mas Zani kan jadi penasaran, jadi bertanya-tanya, ini kenapa ya? Ada apa ya? Padahal dia udah tahu, oh rumah ini angker dan mungkin arahnya tuh ke situ. Cuman karena penasaran dengan versi
si emasnya ini kenapa sih dia sampai bilang seperti itu? Jangan-jangan dia itu pernah ngalamin atau punya pengalaman melihat sesuatu misalkan di rumah ini gitu. Akhirnya ditanyakan, Mas memang kenapa? Memang ada apa? Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni kualitas premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu pesanannya sampai di rumah. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Baik, untuk kawan-kawan yang kemarin sempat mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak, cerita-cerita lama kita naikkan lagi di sana. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Muzani tadi ya. Nah, akhirnya apa? Dapatlah jawaban dari tetangganya tersebut. Gini Mas, aku Mas belum lama lah katanya, tahun kemarin. Itu lagi gerimis-gerimis Mas, sore-sore lah katanya, mungkin sekitar jam 5. Cuman kan waktu itu memang kondisinya lagi hujan. Dan ya lagi hujan mendung kan, jadi hari terkesan itu lebih gelap Mas. Aku sore biasa mau ngambilin jemuran gitu ya. Jemurannya memang di lantai 2 tapi bagian atapnya itu ada penutupnya. Jadi ya diambil sore itu nggak kehujanan ya. Cuman kalau dibiarkan di luaran terus itu nanti jadinya cepel. Jadinya tuh lembab, makanya diangkat sama si masnya itu. Dia pun naik ke atas. Nah Mas, aku lagi narikin jemuran, lagi ngambilin jemuran. Ada yang ngikik Mas di situ Mas. Ngikik di mana? Itu di balkon belakang itu, lantai 2 itu gitu kan. Masa Mas, apa Mas gitu? Ya yang ngikik siapa lagi? Sampean lihat Mas, aku ngeliat jelas banget. Tuh kan, jadi balkon itu kan ada pembatasnya ya, pagarnya itu. Duduk di situ Mas gitu kan. Kakinya itu ya ke sisi luar, ngadepnya tuh ke arah si masnya yang lagi ngambilin jemuran itu. Sampean bener Mas ngeliat, sumpah katanya, aku beneran ngelihat orang ya bentuknya tuh kayak gitu, kayak kuntilanak. Gak jelas kata si itu. Gak jelas gimana Mas, bentuknya tuh agak pelewat-pelewat gimana katanya begitu. Pelewat-pelewat gimana? Ya wis kepalanya ndak tahu, wis rambut semua katanya kepalanya, terus badannya tuh nggak tahu agak menyok-menyok begitu kata si emasnya tadi. Oh gitu ya Mas, serem. Nangkring Mas di situ. Nangkring Mas di situ Mas. Beneran Mas, selamatin Mas, selamatin gitu. Oh oke. Dapat cerita dari tetangga seperti itu. Ya bukannya mau digampangin sama Mas Zani atau enggak gitu ya. Ini menambah referensi, menambah oh ya sudah, berarti memang rumah ini tuh ada penjaganya dan sinkron dengan keluarganya si istrinya, keluarganya Mbak Lita. Cerita-cerita itu pun masuk, dan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya itu pun seperti itu. Penunggunya itu adalah sosok perempuan yang yaitu nyebelin dan menyeramkan itu. Ada satu cerita, ini dari keluarganya Mbak Lita. Jadi Pak Leknya Mbak Lita itu pernah menempati rumah tersebut saat baru menikah. Ya belum ada tempat tinggal gitu kan. Ya udah, rumah itu ditempatin aja. Akhirnya ditempatinlah dengan istrinya. Ya mereka itu mengalami hal itu. Mereka hanya kuat kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun menempati rumah itu katanya nggak kuat. Udahlah, aku mending keluar katanya. Emang kenapa? Nggak kuat kenapa? Ada kuntilanaknya di situ. Istriku yang nggak kuat kata si Pak Leknya. Akhirnya sudah, Pak Leknya pun nggak lama pergi meninggalkan rumah tersebut. Nah semenjak itulah selama 9-8 tahun rumah itu pun kosong, dibiarkan, ya memang gak dirawat. Akhirnya sudah kan. Nah ini ada momen-momen dimana pas awal-awal banget Mas Zani memasuki rumah tersebut itu untuk persiapan pembersihan gitu ya, pembersihan secara fisik, maksudnya itu ilalangnya kayak gitu mau dibabatin, itu kan bawa beberapa tukang. Nah Mas Zani kan sempat ngecek ke atas, jalanlah dia menyusuri tangga tersebut. Begitu naik ke atas ke sana itu kerasa banget, hawa itu udah beda, dan Mas Zani sendiri tuh merasa apa ya, merasa kayak kepalanya tuh agak sedikit pusing, agak mual juga.
ya mungkin karena bangunan ini kalau misal kita nggak lihat dari sisi mistisnya ya, bangunan lama didiamkan, sirkulasi udara juga buruk, di sana tumbuh berbagai macam jamur yang mungkin tidak terlihat. Nah, jamur itu menghasilkan gas, pokoknya apapun yang di situ tuh menghasilkan gas, dan bisa jadi si Mas Zani itu menghirup gas tersebut. Efeknya memang dalam kadar atau dosis tertentu bisa bikin agak sedikit ngeliang, agak sedikit mual. Itu ya mungkin seperti itu. Tapi ya Mas Zani merasakan pokoknya ini tuh beda. Begitu masuk kedua hawa itu udah bener-bener beda banget. Merinding semua sekujur badan. Dia pun gak lama-lama turun lagi akhirnya ke bawah kan. Nah ini dibersihin lah sama orang-orang tersebut selama 4 hari. Mas Zani gak berani naik ke atas lagi. Waktu itu belum berani ya. Sampai akhirnya di bagian bawah itu udah beres semua, udah bersih semua. Nah hari terakhir minta tolong ini sama orang-orang yang ada di situ. Mas sekalian bersihin yang di atas ya gitu ya. Oke siap ya, mereka berempat kan. Jadi rame-rame aja gitu. Akhirnya apa dibersihin di atas, Mas Zani pun ikut ke atas ke sana. Ya memang nggak terjadi apa-apa. Akhirnya setelah udah bersih semua, rumah itu udah layak ditempatin. Mas Zani pun ya udah pulang lagi kan ke rumah istrinya ke situ, dan mereka memutuskan untuk mulainya nanti 2-3 hari ke depan. Nah setelah 2-3 hari ke depan, ini yang namanya tempat usaha itu kan rencananya memang mau dipakai buat usaha. Nanti kalau malam harinya ini tidurnya di rumahnya Mbak Lita, di rumah mertuanya di situ. Jadi bolak-balik di situ udah untuk awal-awal kita pakainya tuh siang aja untuk usaha gitu kata si Mas Zani. Akhirnya sudah barang-barang peralatan untuk usaha tersebut pun dipindah ke sana. Ada beberapa karyawan juga waktu itu. Nah kejadian pertama kali saat itu si Mas Zani sendiri sudah mulai berani mencoba naik ke atas. Udah biasa aja lah begitu ya. Oh udah biasa aja, nggak terjadi apa-apa, tak paksain, tak lawan pokoknya. Sampai pada suatu siang, nah ini kan ada 2 orang karyawan di situ. Jam istirahat jam 12 itu jam istirahat, nanti kelar-kelar jam 1 balik lagi gitu ya. Nah itu karyawan kan memang rumahnya itu nggak jauh-jauh dari bangunan tersebut. Kebetulan rumah mereka itu dekat. Akhirnya apa jam 12 ini Mas Zani kan di atas ya, karyawan biarin aja mereka tuh pada keluar, terserah mau ngapain gitu, orang jam istirahat. Nah Mas Zani itu di atas, terus waktu itu dia mau turun. Nah saat mau turun dia Mas Zani itu istirahat siang sebentar ya. Terus kemudian dia mau turun. Nah saat mau turun dia tuh mendengar di kamar mandi bagian bawah itu kedengar kupyak-kupyuk kayak orang lagi wudhu seperti itu. Jadi ada bak mandinya gitu. Itu air tuh kayak dimainin pakai gayung. Pokoknya ada orang itu nyeduk air lah di situ. Jadi bunyi kupyak-kupyuk begitu. Nah ini Mas Zani tumben dalam hati ngomong, tumben wudhu, ada yang wudhu gitu ya. Padahal sebelumnya tuh udah pernah gitu ya. Mereka tuh ya jarang sholat atau apa gitu. Ini tumben ada yang wudhu. Dia pun akhirnya turun kan ke bawah. Nah begitu turun ke bawah, di bawah itu udah nggak ada siapa-siapa gitu. Ini 2 karyawannya itu udah menghilang, jadi udah nggak ada di sana. Asem siapa ya? Terus Mas Zani ngecek ke kamar mandi kan. Dicek ke kamar mandi, di situ air itu masih bergoyang. Masih bergoyang. Artinya kalaupun memang benar orang itu tuh belum jauh gitu. Jangan-jangan ada orang masuk ke sini lagi kan. Diperiksa semuanya, ya nggak ada siapapun. Sampai jam 1 siang Mas Zani pun si 2 karyawan tersebut pulang. Ditanya kan, tadi ini ya wudhu atau apa? Enggak mas, orang aku langsung keluar, nggak basah-basahan dulu atau apa gitu. Itu dua-duanya tuh mengaku seperti itu. Emang kenapa mas? Nggak tahu, tadi ada yang kupyak-kupyuk di kamar mandi. Terus pas tak tengokin air itu juga bergerak. Jam berapaan itu mas? Ya itu jam berapa ya? Mungkin hampir 12:30 lah. Wah 12:30 aku udah keluar mas. Orang jam 12 tank itu tuh kita berdua itu langsung keluar dari sini gitu. Oh ya wis lah kata si Mas Zani. Karyawannya pun tahu maksudnya di daerah di rumah tersebut itu ada sesuatu gitu ya. Tapi ya mereka namanya bekerja siang hari, ngapain takut juga. Akhirnya sudah
Mas Zani pun naik lagi ke atas waktu itu. Aku mau istirahat sebentar, ngomong sama karyawan itu sekitar jam 2 ya. Bro, aku mau istirahat sebentar, aku mau tiduran di atas gitu. Oh iya mas, akhirnya ke atas lah dia. Di atas itu ada kasur ya, kalau di bawah itu kotor, tempat buat bekerja. Nah di atas itu yang lumayan bersih untuk nanti rencananya mau ditempatin buat tempat tinggal di situ. Mas Zani naik ke atas ke sana, tidurlah di salah satu kamar di situ. Jadi saat tidur, Mas Zani itu ngerasa di bagian depan kamar di situ itu ada sebuah cermin baru, memang ditaruh sama Mas Zani, cermin yang berdiri ya, cermin yang mungkin tingginya sekitar 1,5 meter atau 1,5 meter lah, nggak terlalu tinggi, yang di begini ya, yang ditaruh ditaruh di pojok ruangan di situ. Ada yang menggeser cermin tersebut, grek gitu kan. Mas Zani udah tinggal les begitu doang. Begitu dengar gerak, itu langsung merinding sekujur badan. Asem, merinding banget. Apa ini ya? Dia pun akhirnya bangun. Aku mau tak tengokin, mau tak cek ke sana. Diceklah ke situ, kaca cermin posisinya itu udah berubah. Ngadepnya kan biasanya ya orang ngaca ngadepnya ke si cermin itu membelakangi tembok gitu kan, ngadepnya ke orang yang bercermin. Cermin itu posisinya itu udah ngadep balik, ngadep ke arah tembok ke situ. Lah, kok cerminnya ngadep ke arah tembok? Siapa yang? Dan cermin itu lumayan berat ya. Kalaupun mau mindahin itu serius, nggak bisa cuma ditarik begitu doang. Ini siapa yang ngegeser ya? Dia pun langsung turun, akhirnya nggak jadi. Kenapa mas nggak jadi istirahat? Enggak lah, itu kacanya geser sendiri kata si Mas Zani gitu. Si karyawannya pun akhirnya ya juga pada ikut-ikutan takut gitu kan. Kok serem mas kayak gitu? Ya udah tahu lah, sudah yuk tak bantuin aku kerja aja lah kata si Mas Zani. Akhirnya udah bekerja lah di situ. Hari demi hari dilalui, ada aja wis pokoknya entah suara cekikik gitu ya. Kadang siang hari loh, siang-siang itu dari mulai jam 10 pagi atau Mas Zani itu baru datang misalkan dari jam 7 atau jam 8 pagi. Itu sering disambut dengan suara cekikikan yang mungkin hanya 1 detik gitu ya, cekikik gitu. Ya udahlah gitu ya udah biarin aja lah. Aku nggak mau ganggu, dan suara itu memang terdengar seolah-olah itu dari lantai atas ya. Kalau dari lantai bawah itu kayak aman-aman aja. Cuman itu satu-satunya pengalaman Mas Zani di lantai bawah itu ya kamar mandi yang kupyak-kupyuk sendiri itu. Tapi mikirnya Mas Zani, paling juga ini anak-anak gitu kan. Cuman mereka nggak mau ngaku aja, mau nakut-nakutin atau bagaimana. Beberapa hari tinggal di sana sampai pada suatu saat Mas Zani itu memutuskan kayak gini tuh harus tak lawan gitu kan. Aku harus tak lawan, setidaknya itu aku ketemu lah, ngobrol atau apa gitu. Intinya jangan gangguin, atau waktu itu belum diselamatin sama Mas Zani itu belum. Main taruh-taruh aja di situ ya. Soalnya apa? Memang belum mau ditempatin untuk tempat tinggal ya. Akhirnya sudah, dia memutuskan nekat pada suatu malam dia itu tidur di rumah tersebut. Cuman tidurnya itu deket gebyok, deket pintu lantai bawah paling depan di situ, deket di situ. Meskipun berisik malam itu, kalau malam itu kan kendaraan ada yang trek-trekan atau apa, itu berisik banget. Tapi ya udahlah, aku daripada ya mau di mana lagi, aku coba deh pelan-pelan aku tidur di depan dulu sini. Nanti agak maju, nanti aku coba paksa sampai tidur di atas. Kira-kira berani atau enggak ya. Dan akhirnya sudah, tidurlah di depan sana. Sekitar waktu itu ada momen di mana mungkin sekitar 5 menit lah kata Mas Zani, di mana suasana itu tiba-tiba hening. Kalaupun ada motor jalan pelan normal gitu ya, bukan yang knalpot bobokan berisik begitu. Itu bukan. Lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba ada suara cekikikan itu dari lantai atas. Benar-benar suaranya itu keras kali ini, dan yaitu durasinya itu panjang, beberapa detik lah, putus, berhenti, nanti cekikikan lagi, cekikik gitu.
nanti berhenti lagi, nanti cekikikan lagi. Ini suaranya, aduh, dia itu di atas di situ, bodo amat lah gitu kan. Mas Zani pun tidur di situ akhirnya. Bukan tidur di situ, nggak beranjak, maksudnya masih posisinya itu masih rebahan di sana. Cuman mata itu meremelek mendengarkan itu tadi. Sumpah ini beneran ada di situ, sampai suara itu pun berhenti dan Mas Zani pun pura-pura, ya bukan pura-pura tidur sih, dia memang mencoba untuk tidur, merem begini. Dia kan tidurnya di bawah situ ya, di bagian belakangnya itu ya pintu logam, pintu geser itu, pintu gebyok itu tadi. Nah, Mas Zani itu ngadepnya ke arah belakang rumah ke sana. Itu jadi bagian bawahnya desainnya itu bukan rumah ruang tamu kayak gitu tuh, enggak. Desainnya itu desain toko. Jadi memang udah bersih gitu kan. Di sana udah plong sana ke arah belakang, kecuali ada kepotong nanti buat tangga ke lantai 2. Nah, itu melihat ke arah belakang sana, kan itu ngeplong. Udah dia tidur, merem begini. Mata itu masih meremelek memantau sekitar. Rasa takut itu ada. Sampai akhirnya dia itu benar-benar ngelihat. Untuk pertama kalinya, itu ada satu sosok perempuan. Iya, anggap aja bentukannya itu seperti kuntilanak. Cuman kalau kuntilanak itu kalau di film-film kan bentuknya proporsional ya. Tinggi, ya sepintas cantik begitu kan, rambutnya panjang pakai gaun putih. Nah, yang dilihat oleh Mas Zani itu bukan. Jadi sosok sepertinya perempuan, rambutnya itu panjang banget, itu sampai ngeleser-ngeleser ke tanah, dan ukuran badannya itu cuma 1 meter lah mungkin. Gak terlalu tinggi, dan mohon maaf, itu lebih mirip kayak orang yang bongkok dengan struktur tulang. Kalaupun itu orang ya, itu struktur tulangnya tuh kayak udah hancur atau bagaimana. Jadi badannya tuh kayak miring-miring, antara pundak kiri sama kanan itu beda, sama ya bagian punggungnya itu agak melembung gitu, kayak orang bongkok semacam itu. Rambutnya, kepalanya tuh gede, bajunya tuh kayak baju ya tebel atau gimana. Itu turun dari tangga tepluk. Pertama Mas Zani pun ngeliatnya cuman rambutnya doang, setengah kepalanya. Sumpah dia nongol, kata si Mas Zani gitu, beneran dia nongol. Cuman dia nongolnya tuh gimana, merangkak atau gimana, kok kepalanya cuman kelihatannya setengah. Ya biasanya normalnya kelihatan setengah badan atau bagaimana, itu cuman kepalanya doang setengah. Itu turun dari tangga sampai bagian bawah itu ternyata ya memang badannya itu pendek, turun sampai bawah kayak orang jalan gitu. Rambutnya tuh gleser-gleser. Terus apa? Dia itu jalan, cuman jalan di situ diem sebentar, terus ke area belakang sana, ke area luar, ya ninggalin suara cekik kayak gitu. Itu udah ngos-ngosan, rasa-rasanya aku tuh pengen lari sumpah. Cuman kalau misal aku lari, gebyok ini posisinya terkunci, kuncinya tak kantongin. Kalau misal aku lari, ini butuh beberapa proses, butuh beberapa action. Aku bangun, aku ngerogoh kunci di celana, aku masukin ke gebyok itu pun, ntar dulu, milih kuncinya yang mana, masukinnya susah. Itu pun kalau masuk ya, kalau nggak masuk gimana, buka jegrek-jegreknya. Aduh, kelamaan, prosesnya tuh terlalu banyak. Aku nggak keluar-keluar, yang ada nanti digendongin malah, kata si itu. Akhirnya sudah, dia pun memutuskan bertahan di situ. Si sosok tadi itu ke belakang sana ya hilang begitu aja, nggak ada apapun. Dan di situ, iya bener, aku percaya ada. Sampai akhirnya sudah, malam itu pun berhasil dilalui sampai selesai. Ada kesempatan kayak gitu lagi. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 2 atau 3 hari lah Mas Zani itu ngetes tidur di tempat tersebut. Makin kesini makin terbiasa. Sampai akhirnya ya udah bikin laporan. Ya pertama istrinya nanya, "Mas gimana Mas tidur di sana Mas?" "Nggak apa-apa," kata Mas Zani, "nggak apa-apa, nggak ada apa-apa." Bilangnya seperti itu. Ya adalah sedikit-sedikit gitu ya, cuman nggak apa-apa kok, tenang aja, kata situ ya. Akhirnya udah, istrinya pun ya udah makin tenang. Mas Zani pun makin berani tidur di situ, dilawan bener-bener ya. Sampai kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian, ya akhirnya bikin laporan sama istri. "Dek, udah nggak apa-apa,
aman kok gitu ya. Gimana? Kamu mau, ya kamu juga pelan-pelan aja. Misal kamu lagi istirahat siang dari kerja, kamu ya ke situ buat istirahat sebentar gitu. Iya kali ya mas ya, gitu aja kali ya. Iya mending pelan-pelan. Akhirnya sudah. Istrinya pun sepulang kerja, saat lagi waktu istirahat gitu ya, di sela-sela waktu istirahat pulang ke sana, kebetulan istrinya juga kerjanya nggak jauh dari rumah tersebut. Akhirnya sudah pelan-pelan pulang, mampir ke tempat tersebut, ya diajak naik ke atas di situ ya. Tapi itu istrinya memang lebih sensitif dari Mas Zani. Konon kalau misal memasuki tempat yang katanya angker atau rumah yang ya tanda kutip ada itunya gitu ya, ini istri tuh langsung ada respon di badan, yaitu agak sedikit pusing, ngeliang gitu, dan nanti efeknya tuh mau muntah. Hal itu dialami oleh istrinya siang itu saat ke atas. Mas, kepalaku pusing kok, aku mual begini sih. Udah nggak apa-apa kata si Mas Yani, udah mau turun lagi atau gimana, udahlah nggak usah, di sini aja nggak apa-apa, tak paksain gitu kan. Akhirnya dipaksain, cuman ya ditemenin sama Mas Zani terus. Sudah kamu istirahat dulu di sini. Iya mas. Nah itu cuman sebentar hari pertama gitu kan, nggak tahan, paling sekitar 5-10 menit turun lagi. Akhirnya berangkat lanjut ke tempat kerjaan. Hari selanjutnya dicoba sampai mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu. Istri pun udah mulai terbiasa gitu dengan tempat tersebut. Mas Zani di bawah, istrinya itu berani naik sendiri ke atas ya. Sebelumnya itu udah berani naik ke atas sendirian. Nah hari itu jadi hari Jumat kan Mas Zani mau siap-siap Jumatan kan. Nah istrinya kan ada waktu istirahat di sana. Ya pikir istrinya, sudahlah enggak apa-apa, orang siang-siang begini, lagian kan kanan kiri itu ada cahaya matahari gitu ya. Akhirnya apa? Si istri itu naik ke atas. Mas Zani lagi siap-siap mau berangkat Jumatan. Dek, kamu enggak apa-apa ini tak tinggal sendirian di sini? Ya enggak apa-apa mas, siang ini gitu kan aku tak Jumatan dulu kata si Mas Zani. Iya. Akhirnya Mas Zani lagi siap-siap di bawah, ini istrinya kan naik ke atas sendirian. Di situ langsung kedengar gedebuk. Istrinya itu lari dari atas menuju ke bawah. Mas, teriak-teriak istrinya. Ya Mas Zaninya akhirnya nyamperin ke situ. Kenapa ya dek, kenapa? Mas, aku ndak mau. Aku ndak mau di atas. Sudah tenang dulu. Ini pasti melihat sesuatu nih gitu ya. Ditenangin, istrinya tuh nangis gitu kan. Akhirnya apa ditenangin, ya udah duduk sini nyari tempat yang bersih. Itu kan bengkel tempat kerja ya. Akhirnya cari tempat yang bersih di sana. Duduklah istrinya tadi, ditenangin sama Mas Zani, ditanya, "Kenapa? Kamu ngelihat apa tadi?" gitu kan. "Mas, itu di depan kamar mas," katanya, "di depan kamar." "Iya di depan kamar yang deket cermin," kata si istrinya itu tadi. "Kenapa, ada apa gitu?" "Mas aku ngelihat mas gitu kan, aku ngelihat kamu ngelihat apa gitu kan." Ya diceritakan melihat satu sosok yang sama persis dengan apa yang dilihat oleh Mas Zani sebelumnya. Yang ya kayak sosok perempuan tapi ukuran badannya tuh pendek banget, sekitar hanya 1 meter. Kepalanya itu gede, rambutnya itu tebel, pakai baju juga begitu, dan badannya itu miring-miring. Itu ndak tahu oh ya, jadi begini, istrinya tuh bilang ada perempuan lagi duduk mas di sana mas. Mas Zani duduk. "Iya mas, lagi duduk mas, orang ya cuman segini," kata si istrinya kan. Mas Zani pun senyum, dia ingat apa yang pernah dia lihat gitu. Akhirnya dijelaskan, "Itu tuh nggak duduk dek, itu tuh dia memang ukuran badannya ya segitu, emang pendek," katanya begitu kan. "Kayak anak kecil," kata si Mas Zani. "Kok serem ya mas ya kayak gitu mas, sumpah aku nggak mau lah, aku nggak mau kesini lagi, udah kan Mas Zani, aduh baru sekali udah begini ya." Tapi ya memang Mas Zani juga nggak mau ada sesuatu yang buruk nanti terjadi sama istrinya. Nah mulai dari situlah dia berusaha nanya-nanya gitu ya, cari informasi, barangkali ada orang yang mengerti, yang bisa mengatasi masalah ini. Soalnya katanya dulu yang Pak Leknya itu sempat nempatin di situ sama istrinya,
ini juga udah pernah minta seseorang buat mindahin gitulah, buat ngebersihin, tapi waktu itu udah 2 orang dipanggil, cuman ya begitu, nggak ada efeknya sama sekali. Akhirnya dia kan, udahlah coba tak cariin deh, barangkali yang ini tuh lebih teleng gitu ya, barangkali lebih sakti, lebih bisa atau bagaimana. Ya konsultasi sama beberapa orang, dan sampai orang tersebut itu datang ke sana, itu bilang, Zan, ini tuh tempatnya tuh di sini nih Zan, tepat di titik ini gitu, kata si orang tadi. Jadi tempatnya itu tepat di depan cermin di situ, di sini Zan. Dan ini kamu cari masalah, kamu naruh cermin di sini. Dia itu ndak suka gimana Mas? Dia ndak suka ngeliat mukanya sendiri gitu di cermin kali, katanya. Oh gitu Mas, jadi gimana gitu? Ini cerminnya dipindahin aja, kata si itu ya. Oh dipindahin Mas, ya udah nanti tak pindahin Mas gitu. Iya mending dipindahin aja, biarin aja, dia tuh rumahnya memang di sini. Jadi begini, gambaran di lantai 2 tersebut, ini satu sisi kamar berderet ya, ada 2 kamar di lantai 2. Di depan itu ada semacam lorong, mungkin selebar sekitar 2,5 meter lah. Nah setelah 2,5 meter tersebut, ini ada pintu, ini ada ruangan lagi di sana. Ya lebarnya kurang lebih sekitar 2 meter. Itu ruangan ini juga ndak tahu, kayak kamar tapi ndak ada pintunya gitu, cuman kotakan jalan akses ke belakang sama ke depan sana. Itu ke belakang nembus ke balkon, ke bagian depan itu cuman jendela mati gitu doang. Nah tempat tinggal si kuntilanak tadi, anggap aja gitu ya, itu tuh di area yang ruangan itu tadi, yang ada cerminnya di sana. Jadi ya memang dari dulu itu rumahnya di situ, dan kamu begini intinya, katanya. Terus aku harus gimana? Ya udah cerminnya dipindahin aja. Akhirnya dipindahin kan ke ruangan yang tepat di depan kamar, bukan ruangan yang sebelahnya lagi. Akhirnya dipindahin ke situ. Ini ndak apa-apa Mas, kayak gini Mas. Terus maksudnya begini, kenapa ndak dipindahin aja Mas? Kata si Masnya, waduh, ini bisa sih Zan, dipindahin bisa, tapi gimana ya, katanya begitu. Gimana? Berat Zan, katanya. Lah ya diusahain lah Mas lah, minta tolong gitu kan, minta tolong diusahain. Ya udah nanti tak usahain, kalau memang aku bisa ya tak pindahin, kalau enggak ya sudah, katanya begitu. Ya Mas tolongin diusahain ya, usahain ya. Ya cermin udah dipindahkan, dan setelah itu Mas Zani ya istrinya masih trauma dengan kejadian sebelumnya itu kan, memang masih bener-bener gak mau naik ke atas. Akhirnya sudah pelan-pelan mungkin sekitar 2 minggu udah mulai agak tenangan. Istrinya udah mulai berani naik ke atas lagi nih, tapi ya ditemenin sama Mas Zani. Sebelumnya sih mau ditemenin mau apa itu nggak mau, bener-bener kapok gitu. Kali ini tuh mulai berani. Mas Zani pun tidur siang di sana lumayan sejam 2 jam, nggak ada yang gangguin. Cuman itu suara cekikik itu suka ada, cuman ya dari ruangan depan sana siang-siang loh itu loh. Itu sepanjang hari pokoknya sering kedengeran suara seperti itu. Dari situ sudah biarin aku tidur aja, yang penting jangan ganggu, kata si pikirnya Mas Zani gitu kan. Akhirnya sudah, pada suatu hari istrinya itu udah mulai berani naik ke atas. Dan setelah naik ke atas tersebut, istrinya udah mulai berani istirahat sebentar. Mas aku tak ngeliat ya 10-15 menit, katanya. Iya nanti tak bangunin, kata si Mas Zani. Iya Mas, tapi aku jangan ditinggalin, kata istrinya. Iya. Nah waktu itu istrinya tidur ya, mungkin saking capeknya. Mas Zani itu dipanggil sama karyawan di belakang. Mas Zani itu kan. Iya. Akhirnya Mas Zani pun ngelongok ke sana, dan ternyata memang ada pertanyaan yang mengharuskan Mas Zani itu turun buat nunjukin sesuatu. Dia pun turun sebentar. Begitu turun sebentar, istrinya tuh ngejerit-jerit, Mas gitu. Wah langsung panik naik ke atas. Istrinya tuh nangis gitu. Kenapa aku ditinggalin, katanya. Ya orang cuman sebentar, katanya. Mas dia tuh katanya. Kenapa kan tidur
tidur itu kamar pintunya dibuka, kan bisa ngelihat ke depan sana. Nah ini kan yang ruangan sebelah itu kan cuman kotakan begitu doang, pintunya nggak ada daun pintunya. Si istrinya tuh ngelihat di situ kayak separuh doang, kepalanya itu cuman hitam-hitam begini, rambut gitu kan. Itu kayak orang yang lagi ngelongok begini. Itu dilihatin sama istrinya, itu apa sih? Udah baru nyadar kalau ternyata itu adalah sosok itu ya. Istrinya ketakutan. Dari situ, Mas, duh aku nggak mau, beneran aku nggak mau. Sekalinya tidur berani begitu ya, malah aku dibeginiin. Mas Zani pun ya sudah tenang-tenang. Oke lah, aku nyari orang deh katanya. Dan mulai saat itu Mas Zani benar-benar, udahlah aku kalau malam aku mau sering tidur di sini dan aku mau tidur di atas. Mas Zani pun akhirnya memberanikan diri tidur di atas. Dan itu dia puncak-puncaknya, itu setiap hari Mas Zani tidur di kamar tersebut, setiap malam itu melihat sosok tersebut itu mondar-mandir ya, kayak orang di kehidupan siang hari begitulah, di dalam rumah itu seperti itu, mondar-mandir terus. Mas Zani makin terbiasa kan, sampai akhirnya Mas Zani pun ngomong, udah dong jangan gangguin gitu kan. Nah begitu ngomong jangan gangguin, itu si sosok tadi itu kayak ngejerit, nggak ngomong nggak apa, tapi ngeluarin suara yang memekik gitu, itu kencang banget sampai Mas Zani itu telinga itu katanya sakit gitu. Dia pun akhirnya diem, sosok itu tuh hilang begitu aja. Dan akhirnya ketemulah Mas Zani dengan seseorang, seorang temannya merekomendasikan seseorang, dan akhirnya apa, orang pinter gitu kan, dibawa ke tempat tersebut, diritualin, dan itu lumayan cukup lama. Si orang tadi itu tinggal di rumahnya Mas Zani tersebut itu sekitar 4 hari lamanya, benar-benar tinggal di situ. Mas, ini bisa tak usahain, tapi saya itu harus tinggal di sini Mas, katanya. Ya udah Mas, enggak apa-apa, kata si Mas Zani. Ya udah tinggal di sini enggak apa-apa. Iya, saya minta izin ya, saya nempatin di atas, katanya begitu. Iya, akhirnya selama 4 hari Mas Zani pun akhirnya ya nemenin gitu kan. Dia nemenin di atas atau apa, malah kalau Mas Zani nemenin di atas, sampean di bawah aja katanya, jangan di sini. Akhirnya udah Mas Zani pun dia tidurnya di bawah, di dekat gebyok itu tadi. Hampir setiap malam di atas itu pasti ada gedebak gitu ya, kayak orang lagi nggak tahu berantem atau apa gitu kan. Sampai itu tadi 4 hari, 4 hari baru si emasnya itu pagi-pagi ngomong, Mas udah ini mau tak pindahin katanya. Ya, dia ngambil kayak buntelan gitu warna putih, ini mau tak pindahin ya Mas ya. Oh iya Mas, makasih Mas Zani itu kan mau ngasih sesuatu, tentu saja Mas, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Loh ini apa, kata si Mas tadi. Ya buat ini Mas, buat sama. Nggak, nanti dulu kata itu ya. Nanti saya nggak mau bohong atau nggak mau apa. Ini sampean tunggu aja gitu ya. Kalau memang udah nggak ada gangguan, silakan sampean mau ngasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jangan sekarang, katanya begitu. Saya belum membuktikan apapun, kata si orang tersebut. Oh iya Mas, ya Mas. Sudah. Si orang tadi pulang, selama 1 minggu tinggal di situ. Mas Zani nggak melihat apapun, nggak merasakan apapun. Siang hari di atas itu pun udah mulai enak. Sampai istrinya itu tadi mulai diajak ke sana kan, mulai tidur di situ, dan akhirnya rumah tersebut pun ditempatin sampai sekarang. Dan itu udah nggak ada gangguan apapun dari sosok tersebut. Berarti Mas itu tuh bener gitu ya. Sekitar 2 minggu setelah itu baru Mas Zani nemuin lagi ya buat ngasih sesuatu. Dan alhamdulillah akhirnya rumah itu bersih dan ditempatin sampai sekarang. Atas buat tempat tinggal, di bagian bawah itu buat usaha. Itu aja satu cerita datang dari Mas Zani di Malang sana, Mas Muzani. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Tapi terima kasih juga untuk yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji.
Yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.